pelihara dan lakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang-kurang. Shalom. Yang keluar shalom. Semuanya shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu jemaat ini jemaat yang sangat kecil, tidak punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial yang kuat sekali, tidak punya, dia terlalu kecil. Paulus meninggalkan jemaat, padahal Paulus tahu bahwa dunia ini adalah medan pertempuran. Sama-sama, dunia adalah medan. Karena sini medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu, baik orang kaya, baik orang sehat, baik orang kota, baik orang desa, baik orang pintar, baik orang bodoh. Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Ada berapa? Dua pakai bahasa Indonesia bilang dua, kalau bahasa Indonesia itu dua yang dua. Pakai bahasa satu baru itu. Musuh kita ada berapa? Dua pakai bahasa Inggris bilang mantap. Pertama, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang. Waktu dia datang dari sana, kalau kita pegang pistol, tinggal. Kalau pegang batu, tinggal. Kalau pegang parang, tinggal. Kalau tidak pegang apa-apa, tinggal. Kamu udah tahu itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Oke, baik. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ada. Ini kursi-kursi saja. Jemaat. Ya. Kalau corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau suami termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kadang-kadang kelihatan. Di sabu sini ada suami, di Telone ada. Tidak ada. Di sekitar ini mana? Tidak ada. Wih, memang salah. Oke, baik. Jemaat. Yo. Paulus meninggalkan ini jemaat, dia pergi ke mana? Masuk penjara. Apa? Penjara. Ini sebuah kenyataan yang bermasalah sekali. Paulus melakukan kejahatan, tidak. Pencuri, tidak. Bunuh orang, tidak. Lalu kenapa mau masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya pada Tuhan Yesus, mau memberitakan Injil, itu yang membuat dia ditangkap dan masuk penjara. Ini kenyataan berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu bebas dari masalah. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu berarti kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas operasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Jadi dia pergi di tetangga rumah. Jemaat, yo, di Sabuju tahu petugas operasi? Tidak tahu. Harian atau mingguan? Harian. Ambil semua. Memang terlalu baik. Jemaat, yo. Saya mau tanya, ini orang percaya Tuhan Yesus semua? Yo. Amin. Amin. Betul. Sudah siap? Siap. Masuk penjara? Siap. Siap. Saya lihat saudara terganggu sedikit. Percaya Tuhan Yesus? Saya. Siap? Siap. Masuk penjara? Siap. Setan dan saudara. Baik. Paulus nasihat. Hei jemaat, kamu itu akan kerja lawan iblis. Lawan iblis pakai bahasa sabu bilang bangun. Tahu
Terus dia bilang begini, iblis itu kerjanya tipu. Di sini ada yang tukang tipu? Laki-laki atau perempuan? Dia pakai baju warna ini bahaya nih. Oke baik, saya tanya jemaah, Yo. tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Tidak perlu. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Ulang, tipu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Pada saat yang pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Kita ketemu ibu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit, karena Mama tidak tahu. Tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu melahirkan tipu. Ini Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Daripada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Daripada waktu tipu, kita punya bapa pun nama iblis. Pak Pendeta, kami ini tidak tipu. Kami hanya biasa pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak datang gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi ya, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya tapi. Jadi kalau sebentar bulan dari sini ketemu jemaat yang harusnya datang tapi dia tidak datang, terus dia bilang, Ama, kenapa tidak beribadah tadi? Sudah. Jemaat, ada satu kisah lama, saudara tahu, tapi saya kisah ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar ngomong. Ini anak dia bapak kepala desa. Setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia bapak yang kasih kencing. Tapi dia bapak bilang, anak kecil masa aku begitu. Akhirnya dia ajar dia anak, dia bilang, adik, kalau adik mau kencing, nah adik kasih tahu bilang, adik mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia bilang, bapak, yuk adik mau menyanyi. Dia pun bapak kasih bangun, kasih kencing, dia selesai. Suatu saat dia pun bapak mama di Jakarta, titipin anak di dia pun om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia pun om, yuk adik mau menyanyi. Dia bohong karena tidak tahu, dia bohong bilang, jangan ini sudah tengah malam. Ini anak dia bilang, kenapa? Adik mau menyanyi. Dia bohong bilang, tidur, tebak ini sekarang di mana? Tidur. Anak rasa sudah tidak bisa, dan dia bilang, ya ini sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia om suka siang, dia om bilang, sudah. Begitu nak adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun, dia kencing di dia om pun telinga. Sekarang saya tanya, jemaat, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Kenapa bapak yang salah? Ajar Anda salah. Karena bapak yang Ajar. Makanya kalau benar katakan Benar. salah katakan Salah. iya katakan Iya. tidak katakan Tidak. menyanyi katakan Nyanyi. kencing katakan Nyanyi. berani engkau rubah sedikit
Kan kasihan itu om itu. Oke, baik. Jemaah. Di dalam penjara itulah Paulus melihat ini serdadu-serdadu, tentara-tentara pakai punya pakaian dan segala macam perlengkapan. Sekarang karena lihat itu, dia mau nasihat jemaah. Dia mulai kasih tahu, jemaah kamu kecil-kecil begitu, tapi mari kita mulai dia kasih tahu. Satu, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya pala. Ikat pinggang namanya kebenaran. Tahu ikat pinggang? Tahu. Ada pakai ikat pinggang? Ada. Pakai ikat pinggang supaya kasih kuat celana. Betul atau tidak? Kenapa? Jemaah. Yo. Itu serdadu-serdadu, tentara-tentara Romawi kalau orang pakai itu ikat pinggang. Di ikat pinggang itulah tempat orang taruh pedang supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Supaya apa? Bergerak. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau bakal ikut tarik celana, bakal mati. Jadi dia mesti pakai ikat pinggang. Ada kok? Baik. Ikat pinggang namanya benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Sama. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama. Berarti dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan K dan akhiran A, benar akan menjadi Benar. betul akan menjadi Betulan. masih sama artinya? Beda nah. Yo. Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Benar. Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Oh, saya kira ini kebetulan. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Mantap, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari yang kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit di muka saja, leher di bawah gelap lagi dan sebagainya. Betul. Di Sabuana, di Elode, di Alfam apa? Betul. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Betulan. Menikmati melayani seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Baby begitu mereka. Yang rambut lurus itu kalau kita belai, mungkin karena lurus jadi licin. Lurus kita bilang sayang, yang keriting itu kalau dibelai menarik. Yang keriting itu kalau dibelai saya. Baik, jemaah. Banyak orang Kristen merasa dia tinggal di dalam kebenaran, tapi belum tentu dia dalam kebenaran, belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. 3 pakai bahasa Indonesia bilang? Satu, kebenaran itu berdimensi legal. Apa? Legal. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Ikut Aturan. Jemaah, tahu motor? Dua orang. Tahu motor? Tahu.
Pernah naik motor? Pernah. Siapa punya motor? Sendiri. Punya sendiri. Yo. Ada SIM, ada SNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, kita pakai helm. Ada operasi lalu lintas di depan kantor bupati. Berani lewat? Berani. Karena ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, SNK tidak ada, tidak pakai helm. Operasi di situ berani pi? Berani? Tidak. Kenapa tidak berani?